Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia, sistem perkemihan, sistem reproduksi wanita dan pria, dan jantung serta arteri nadi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia atau yang disebut dengan sistem pencernaan gastrointestinal. Mulai dari mulut hingga anus, yang merupakan sistem organ dalam manusia yang fungsinya sebagai penyerap makanan, pencerna zat-zat gizi dan energi, lalu menyerap zat tersebut menuju aliran darah dan membuang bagian yang tidak bisa dicerna atau sisa prosesnya dari dalam tubuh. Saluran pencernaan yang pertama terjadi di dalam mulut. Mulut merupakan rongga tempat masuknya makanan dan minuman. Bagian dalam mulut ini berlapiskan selaput lendir. Di dalam rongga mulut ini, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang masuk mulut akan dipotong menggunakan gigi hingga menjadi bagian kecil sehingga mudah untuk dicerna. Kemudian akan dilanjutkan proses penelanan secara sadar serta berlanjut secara otomatis. Yang kedua, terjadi pada kerongkongan. Kerongkongan atau dikenal dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung dan hanya menyalurkan makanan hingga menuju ke lambung. Yang kedua adalah kerongkongan atau yang dikenal sebagai esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Di dalam kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan melainkan hanya menyalurkan makanan hingga menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung. Lambung atau yang dikenal dengan istilah ventriculus yang merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Kardia, bagian lambung pertama sebagai tempat masuknya makanan dari esofagus. Sedangkan fundus merupakan bagian lambung tengah sebagai penampung makanan dari proses pencernaan dengan kimiawi dibantu dengan enzim. Yang ketiga yaitu pilorus. Bagian lambung terakhir sebagai jalan keluar makanan ke usus halus. Di dalam lambung mengalami pencernaan dengan kimiawi yang bersekresi berbentuk getah lembut. Sekresi getah berpacu dengan hormon gastrin. Getah tersebut tersusun atas 1 HCl, yaitu membunuh mikroorganisme serta mengaktifkan pepsinogen sehingga menjadi pepsin. Yang kedua, pepsin, yaitu merubah protein sehingga menjadi molekul lebih kecil atau yang disebut dengan pepton. Yang ketiga ada renin, yaitu merubah kesoinogen dari susu menjadi kasein, kemudian kasein digumpalkan dengan INCA2+. Yang keempat ada lipase, yaitu merubah lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Yang kelima yaitu ada musin, yaitu merupakan protein yang fungsinya melicinkan makanan. Setelah dari lambung, maka akan terjadi di dalam usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang terletak di antara usus besar dengan lambung. Usus halus ini terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus juga memproduksi enzim erepsinogen dan enteroksinase. Enteroksinase ialah enzim yang mengubah tripsinogen ke tripsi dengan juga mengubah erepsinogen ke erepsin. Tripsin dan erepsin fungsinya mencerna protein ke asam amino. Setelah dicerna di dalam usus halus, maka akan dicerna lagi menuju usus besar. Usus besar adalah kelanjutan usus halus yang mempunyai tambahan usus yang berbentuk umbai cacing, yaitu usus halus ini terdiri
atas 3 bagian, yaitu ascending bagian naik, transversal yaitu mendatar, dan descending yaitu menurun. Di dalam usus besar ini tidak terjadi pencernaan, melainkan seluruh sisa makanan yang dibusukkan menggunakan bantuan bakteri E. coli serta didapatkan vitamin K. Yang terakhir, sistem pencernaan terjadi pada anus, yaitu tempat pembuangan fase atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi di dalam tubuh. Namun, sebelum dibuang akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Otot sphincter pada rektum ada dua, yaitu otot polos dan juga otot lurik. Jadi, proses buang air besar atau defekasi dilakukan dengan sadar, yaitu adanya kontraksi otot dinding pada perut. Kemudian juga diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon di dalam rektum. Dengan begitu, feses akan terdorong keluar melalui anus. Saluran pencernaan pada manusia juga mempunyai gangguan yang hubungannya dengan kesehatan. Seperti 1. Ekstromtalmia ialah sedikitnya produksi air liur. Yang kedua ada parotitis, infeksi kelenjar parotis. Yang ketiga ada pankreatitis, ialah radang pankreas. Yang empat ada kolik, radang lambung yang diakibatkan oleh alkohol dan juga cabai. Yang kelima ada ulkus, ialah radang lambung yang diakibatkan kelebihan HCl. Yang keenam ada gastritis, yaitu radang dalam mukosa lambung. Yang ketujuh ada diflagia, yaitu kerusakan lambung yang diakibatkan oleh racun. Yang terakhir ada diare, yaitu penyerapan air di dalam usus besar. Jadi, sistem pencernaan ialah proses pemecahan suatu molekul zat yang lebih sederhana. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ pencernaan. Proses pencernaan ini berlangsung dalam sistem pencernaan dengan melibatkan proses pencernaan mekanis sejumlah gigi di mulut serta pencernaan kimiawi beberapa enzim yang terdapat di saluran pencernaan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan atau sistem urinaria. Sistem perkemihan atau urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah dapat bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan di dalam tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan di dalam tubuh. Zat yang tidak diperlukan dalam tubuh akan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Dan ini merupakan anatomi sistem perkemihan atau urinaria. Susunan sistem perkemihan atau sistem urinaria. Yang pertama adalah ginjal. Kedudukan ginjal terletak di bagian belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 dan melekat langsung pada dinding abdomen. Bentuknya seperti biji kacang merah atau kerah atau arcis. Jumlahnya ada 2 buah di sebelah kiri dan kanan. Ginjal sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. Pada orang dewasa, berat ginjal lebih kurang 200 gram dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal perempuan. Ginjal sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. Pada orang dewasa, berat ginjal lebih kurang 200 gram dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal perempuan. Adapun bagian-bagian ginjal, yang pertama adalah kulit ginjal atau korteks yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut dengan nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler-kapiler yang tersusun bergumpal-gumpal yang disebut dengan glomerulus. Yang kedua ada sumsum ginjal atau medula. Yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Adapun fungsi ginjal yaitu mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Yang kedua mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan, misalnya gula dan vitamin, dan berbahaya, misalnya obat-obatan bakteri dan zat berwarna. Yang ketiga mengatur keseimbangan air dan garam dengan cara osmoregulasi. Yang keempat adalah mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa. Adapun juga fungsi tes ginjal yang terdiri dari 1. Tes untuk protein albumin, yaitu bila kerusakan pada glomerulus atau tubulus, maka protein dapat bocor masuk ke dalam urin. Yang kedua,
mengukur konsentrasi ureum darah. Bila ginjal tidak cukup mengeluarkan urenum, maka urenum darah naik di atas kadar normal, yaitu 20-40%. Yang ketiga, tes konsentrasi. Dilarang makan atau minum selama 12 jam untuk melihat sampai seberapa tinggi berat jenisnya naik. Yang kedua adalah ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, yang kedua lapisan tengah otot polos, yang ketiga lapisan sebelah kanan lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinari. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang disekresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum ureteralis melalui ke dalam kantung kemih. Ureter berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus psoas dalam dilapisi oleh peritoneum. Penyimpitan ureter terjadi pada tempat ureter terjadi pada tempat meninggalkan pelvis rendalis. Pembuluh darah, saraf, dan pembuluh sekitarnya mempunyai saraf sensorik. Yang ketiga ada vesikula urinaria atau kandung kemih. Kandung kemih dapat mengembung dan mengepis seperti balon karet, terletak di belakang semifisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan ligamentum vesica umbilicalis medius. Bagian vesika urinaria terdiri dari satu fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium rectosifacale yang terisi dari jaringan ikat ductus deferens, vesika dan vertex dan fundus. Yang kedua ada corpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga ada vertex, bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Yang keempat ada dinding kandung kemih yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum, lapisan sebelah luar, ada tunica muscularis, ada tunica submucosa, dan lapisan mukosa, yaitu lapisan bagian dalam. Terdapat proses miksi atau rangsangan berkemih. Distensi kandung kemih oleh air atau kemih akan merangsang stres reseptor yang terdapat pada dinding kantung kemih dengan jumlah kurang lebih 250 cc. Sudah cukup untuk merangsang berkemih pada proses mikasi. Akibatnya akan terjadi refleks kontraksi dinding kandung kemih pada saat sama terjadi relaksi spensor internus, diikuti oleh relaksasi pinter extraneus dan akhirnya terjadi pengosongan kantung kemih. Rangsangan yang menyebabkan kontraksi kantung kemih dan relaksasi pinter internus dihantarkan melalui serabut-serabut parasimpatis. Kontraksi sphincter extraneus secara voluntar bertujuan untuk mencegah dan menghentikan mikasi. Kontrol voluntar ini hanya dapat terjadi bila saraf-saraf yang menangani kandung kemih, uretra, medulla spinalis, dan otak masih utuh. Yang keempat adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kantung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih itu keluar. Pada laki-laki, uretra terdiri dari uretra posterior, uretra membranosa, uretra cavernosa. Lapisan uretra pada laki-laki terdiri dari lapisan mukosa, lapisan paling dalam, dan lapisan submukosa. Uretra pada wanita terletak di belakang semifisis pubis berjalan miring sedikit ke arah atas. Panjangnya kurang lebih 3-4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis atau sebelah keluar. Lapisan spongosea merupakan prokes dan vena-vena dari lapisan mukosa, lapisan sebelah dalam. Mora uretra pada wanita terletak di sebelah vagina atau antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Lalu ada urin atau air kemih. Sifat-sifat air kemih yaitu jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari masuknya atau intake cairan serta faktor lainnya. Yang kedua, warna bening muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Yang ketiga, warna kuning tergantung dari kepekatan, diet, obat-obatan, dan sebagainya.
Yang keempat, ada bau khas air kemih. Bila dibiarkan terlalu lama maka akan berbau amonia. Yang kelima, berat jenis 1015 sampai 1020. Yang keenam adalah reaksi asam. Bila terjadi akan terjadi alkalis, tergantung pada diet atau sayur menyebabkan suatu alkalis protein memberikan reaksi asam. Adapun juga mekanisme pembentukan urin seperti proses filtrasi, proses reabsorpsi, dan proses augmentasi atau pengumpulan. Dan ini merupakan gambar tahapan pembentukan urin. Pertama adalah proses filtrasi, terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman atau yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, biokarbonat, dan lain-lain, diteruskan ke seluruh ginjal. Yang kedua adalah tahapan reabsorpsi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Terjadinya proses secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal, bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium dan ion karbonat. Bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapan terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakulatif dan sisanya dialirkan pada popula radialis. Yang ketiga adalah tahapan augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari bagian tubulus korteks distal sampai tubulus pengumpal. Pada tubulus mengumpal masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl-, dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpulan urin yang dibawa ke pelvis radialis lalu dibawa ke ureter, dan ureter urin dialirkan menunjukkan vesika urinaria atau kantung kemih. Adapun juga mikturisi, yaitu proses penggabungan urin yang mengalir melalui ureter ke dalam kantung kemih. Keinginan untuk buang air kecil yang disebabkan penambahan tekanan di dalam kantung kemih, di mana sebelumnya telah ada 170 sampai 23 mili urin. Mikturisi ini merupakan gerak refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat-pusat pensyarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominalis yang menetapkan kantung kemih membantu mengosongkannya. Adapun juga ciri-ciri urin normal, yaitu rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam dan terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang jantung dan arteri nadi. Jantung atau yang sering disebut sebagai sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Dan ini merupakan gambar anatomi jantung, di mana yang terdiri dari vena cava superior, atrium kanan, ventrikal kanan, aorta, arteri pulmonaris, atrium kiri, dan ventrikal kiri. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar berfungsi regulasi dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Penyokong utama jantung adalah paru yang menekan jantung dari samping. Diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung sehingga tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah 1. Umur. Pada usia lanjut, organ dalam toraks dan termasuk jantung
agak menurun ke bawah. Yang kedua, bentuk rongga dada. Perubahan bentuk torak yang menetap atau TBC menahan batas jantung menurun sehingga pada asmatoraks melebar dan membulat. Yang ketiga, letak diafragma. Jika terjadi penekanan diafragma yang akan mendorong bagian bawah jantung ke atas. Yang keempat yaitu perubahan posisi tubuh. Proyeksi jantung normal dipengaruhi oleh posisi tubuh. Bagian-bagian dari jantung. Yang pertama ada batas kordis, yaitu bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium axillary dan sebagian oleh atrium dextra. Yang kedua yaitu apex cordis, bagian bawah jantung yang berbentuk puncak kerucut tumpul. Adapun juga permukaan jantung atau vessis cordis, yaitu satu vessis sternocleidotis, yaitu permukaan menghadap ke depan berbatasan dengan dinding depan toraks, dibentuk oleh atrium dextra, ventricle dextra, dan sedikit ventricle sinistra. Yang kedua vessis dorsalis, yaitu permukaan jantung menghadap ke belakang berbentuk segi empat berbatas dengan mediastinum posterior, dibentuk oleh dinding atrium sinistra, sebagian atrium sinistra dan sebagian kecil di dinding ventricle sinistra. Yang ketiga ada vessis diafragmatica, yaitu permukaan bagian bawah jantung yang berbatasan dengan centrum tendineum diafragma, dibentuk oleh dinding ventricle sinistra dan sebagian kecil ventricle dextra. Ada tepi jantung atau margo cordis. Yang pertama yaitu margo dextra, bagian jantung tepi yang membentang mulai dari vena cava superior sampai apex cordis. Yang kedua ada margo sinistra, bagian jantung sebelah tepi membentang dari bawah muara vena pulmonaris sinistra inferior sampai ke apex cordis. Alur permukaan jantung. Yang pertama ada sulcus anterioventricularis, yaitu mengelilingi batas bawah basis cordis. Yang kedua ada sulcus longitudinalis anterior, yaitu dari cerak anterior pulmonaris dan auricula sinetris berjalan ke bawah menuju apex cordis. Yang ketiga ada sulcus longitudinalis subposterior, dari sulcus cornorea sebelah kanan muara vena cava inferior menuju apex cordis. Peredaran darah jantung terdiri dari tiga. Yang pertama arteri koronaria kanan, berasal dari sinus aorta berjalan ke depan antara truncus pulmonaris dan auricula memberikan cabang-cabang atrium dextra dan ventricle kanan. Yang kedua adalah arteri kornea kiri, lebih besar dari arteri kornea dextra. Yang ketiga aliran vena jantung, sebagian dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronarius yang terletak di bagian belakang sulcus arterioventricularis, merupakan lanjutan dari vena. Fungsi umum jantung yaitu sifat ritminitas atau otomatis, secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua mengikuti hukum gagal atau tuntas, yaitu impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. Yang ketiga tidak dapat berkontraksi tektonik. Yang keempat kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Metabolisme otot jantung, seperti otot jantung yang menggunakan energi untuk berkontraksi. Energi terutama berasal dari metabolisme asam lemak dan jumlah yang lebih kecil metabolisme zat gizi, terutama laktat dan glukosa. Proses metabolisme jantung adalah aerobik yang membutuhkan oksigen. Siklus jantung, 4 pompa yang terpisah, yaitu 2 primer arterium dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut dengan siklus jantung. Fungsi jantung sebagai pemompa ada 5 fungsi, yaitu fungsi atrium sebagai pemompa, yang kedua fungsi ventrikel sebagai pemompa, yang ketiga periode injeksi, yang keempat diastol, yang kelima periode relaksasi istomerik. Dua cara dasar pengaturan kerja pemompa jantung, yaitu autoregulasi interix, yaitu pemompa akibat perubahan volume darah yang mengalir ke jantung. Yang kedua ada relaks, mengawasi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf otonom. Fisiologi vaskular. Sistem vaskular memiliki peran penting dalam fisiologi kardiovaskular karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi yaitu yang pertama arteri main transport, darah di bagian bawah tinggi ke jaringan.
Yang kedua ada arteriola, yaitu cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Yang ketiga ada kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstisial. Yang keempat ada vanula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Yang kelima ada vena, saluran penampung pengangkut dari jaringan jantung kembali ke jantung. Otot jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar atau perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum minus di belakang korpus terni dan rawan IGA 2-4, yang terdiri dari 2 lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan periental dan visceral. Kedua adalah tengah atau mikoradium. Lapisan otot jantung menerima darah dari arteri korania. Susunan mikronnya yaitu 1. Otot atria, sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh 2 lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan lapisan luar mencakup 2 atria. Yang kedua, otot ventrikuler, membentuk bilik jantung dimulai dari cincin anterioventrikuler sampai ke apeks jantung. Yang ketiga, anteriovaskular, dinding pemisah atau serambi dan bilik anterioventrikel. Yang ketiga ada dalam atau endokardium, dinding dan atrium yang meliputi oleh membran yang mengilat dan terdiri dari jantung endoel atau selaput lendir endokardium kecuali auricula dan bagian depan sinus vena cava. Bagaimana sih sistem peredaran darah jantung? Vena cava superior dan vena cava inferior mengalir darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonaris membawa darah dari ventrikel dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Antara ventrikel sinetra dan arteri pulmonaris terdapat katup vulva semipulmonaris atau pulmonaris. Vena pulmonaris membawa dari paru-paru masuk ke sinetra. Aorta atau pembuluh darah terbesar membawa dari ventrikel sinetra dan aorta terdapat sebuah katup vulvosemionaris aorta. Adapun juga tahapan bunyi jantung. Yang pertama yaitu loop, yang kedua berbunyi dup, yang ketiga lemah atau rendah sepertiga jalan distol individu muda. Yang keempat dapat terdengar sebelum bunyi pertama. Adapun juga anatomi sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran arteri adalah 1. Aliran darah dari pembuluh darah. Yang kedua tekanan darah arteri, sistol, distol, nadi, darah rata-rata gelombang nadi. Yang keempat ada analis gelombang nadi, dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama, denyut nadi, amplitudo, dan ketajaman gelombang. Yang kelima ada faktor mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran darah vena, yang pertama tekanan vena biasanya sangat rendah, yang kedua gelombang denyut vena, pembuluh, tekanan dan volume, yang ketiga kurva denyut nadi atau vena jugularis ekstra dengan cara ion infase. Apa sih pengertian arteri atau pembuluh nadi? Arteri atau pembuluh nadi adalah salah satu jenis pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Adapun juga fungsi-fungsi dari arteri, yaitu fungsinya adalah membawa darah bersih dari jantung, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, membantu proses pengeluaran zat berbahaya seperti karbon dioksida keluar tubuh, menjaga keseimbangan komponen-komponen penting dalam darah seperti protein, zat kimia, faktor kekebalan tubuh, dan sel. Adapun juga ciri-ciri dari pembuluh nadi, yaitu dindingnya itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar itu berbentuk sel otot elastis. Lapisan tengah berbentuk sel otot polos. Serta lapisan dalam itu berbentuk selapis berlapis-lapis tipis. Memiliki dinding yang tebal serta elastis, membawa darah bersih, memiliki satu katup yaitu awal pembuluh yang letaknya di dekat jantung.
Apabila terluka, darah itu akan memancar, berada di bagian dalam tubuh. Struktur dan anatomi arteri pembuluh nadi. Siklus arteri ini dibagi menjadi dua cabang, yaitu siklus arteri sistemik, yaitu membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke semua bagian tubuh, serta arteri pulmonaris, yaitu membawa darah yang tanpa oksigen itu dari jantung ke paru-paru. Ini merupakan gambar arteri bagian atas. Ada juga gambar arteri bagian bawah. Seperti ini. Struktur dasar dindingnya arteri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah tunika intima atau lapisan dalam. Tunika intima adalah suatu lapisan yang disusun oleh sel epitel, squamous, dan juga dikelilingi oleh jaringan ikat dengan serat elastis. Yang kedua ada tunika media, lapisan tengah. Tunika ini disusun oleh otot-otot polos yang terorientasi melingkar. Tunika ini merupakan lapisan paling tebal pada arteri. Fungsi otot ini adalah untuk melebarkan, dilastasi, dan juga mengecilkan kontraksi. Diameter arteri sesuai dengan kebutuhan tubuh. Fungsi tunika ini bisa juga mempengaruhi tekanan darah seseorang. Yang ketiga ada tunika adventitia yang merupakan bagian terluar dari pembuluh nadi. Tunika ini disusun oleh jaringan ikat, kolagen, serta elastis. Manusia memiliki beberapa jenis arteri dengan berdasarkan klarifikasi masing-masing. Seperti yang pertama berdasarkan organ tempat diambilnya darah. Arteri pulmonaris adalah arteri yang membawa darah yang baru didiagnosa, artinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dialirkan dari paru-paru. Arteri sistematik, arteri ini membawa darah berisi oksigen serta nutrisi dari jantung ke semua tubuh, yang dimana zat nutrisi dan gas tersebut ditukarkan. Kedua, berdasarkan ukurannya. Aorta merupakan pembuluh darah atau arteri terbesar di dalam tubuh yang berasal dari jantung serta membawa darah beroksigen ke seluruh tubuh di dalam peredaran sistemik. Ada atriol merupakan pembuluh nadi atau arteri kecil yang berhubungan langsung dengan pembuluh kapiler. Diameter atriol ini berkisar 0,1 mm. Ada kapiler. Kapiler ini sejatinya bukanlah pembuluh arteri, melainkan gabungan dengan anterior serta frenula atau cabang vena. Kapiler ini mempunyai diameter sekitar 5-10 mikrometer. Kapiler ini adalah tempat terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, nutrisi, zat kimia, serta bahan yang dibutuhkan antara darah itu dengan jaringan yang ada di sekitarnya. Jadi, sistem peredaran darah manusia terdiri dari pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Sedangkan arteri membawa darah dari jantung dan vena untuk membawa kembali darah ke jantung. Sistem peredaran darah manusia membawa oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang limbah seperti karbon dioksida. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Dan ini merupakan gambar reproduksi pada pria. Adapun juga gambar anatomi pada reproduksi wanita. Struktur anatomi reproduksi pria terdiri dari penis, ada skrotum atau kantung zakar, dan testis buah zakar. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut. Badan merupakan bagian tengah dari penis. Ada glands penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen atau air kemih terdapat di umum glands penis. Dasar glands penis ini disebut korona. Pada pria, korona menutupi glands penis. Penis terdiri dari 3 rongga silinder, yaitu yang kedua rongganya berukuran lebih besar disebut corpus caversus dan terletak di berbelahan. Rongga yang ketiga disebut dengan spongonesium mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis lebih besar dan kaku, tegak, dan mengalami ekskresi. Yang kedua adalah skrotum, merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis, yang bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis, karena agar sperma terbentuk secara normal. Testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Otot Gosmeter pada dinding skrotum akan mengendur
atau mengencang sehingga testis mengandung lebih jauh dari tubuh, atau suhunya menjadi tinggi atau lebih dekat dengan tubuh dan suhunya menjadi lebih hangat. Yang ketiga adalah testis terletak pada bagian ini. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun yang terletak di dalam skrotum. Biasanya, testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan, menghasilkan Veress ketimbang hormon FSH atau luteinizing hormon LH, juga hormon strogen. Fungsi testis tersendiri adalah membentuk gamet-gamet baru yang spermatozoa dilakukan oleh tubulus semiferus. Menghasilkan hormon testosteron dilakukan oleh sel interior atau sel Leydig. Yang kedua, struktur dalamnya terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejacularis. Struktur lainnya, misalnya pembuluh darah dan saraf, berjalan sama-sama vas deferens dan membentuk chorda spermatica. Yang kedua ada uretra. Uretra memiliki dua fungsi, yaitu sebagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Tiga adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih yang di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya ukurannya sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertimbangan usia. Prostat mengeluarkan sekret cairan yang bercampur sekret dari testis. Perbesaran prostat akan membanding atau menyebabkan retensi urin. Kelenjar prostat merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30-50 kelenjar berbagian 4 lobus, yaitu lobus posterior, lobus anterior, lobus lateral, dan lobus medial. Fungsi protes tersebut menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap sifat asam yang terdapat dalam uretra dan vagina. Di kelenjar ini terdapat bulbo ulnaris yang memiliki sepanjang 2-5 cm. Fungsinya hampir sama dengan kelenjar prostat. Yang keempat ada vesikula seminalis. Prostat dan vesikula seminalis menghasilkan cairan merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan kelenjar lendir di dalamnya kepala penis. Fungsinya adalah menetrasi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Yang kelima ada epididymis. Saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm terletak di sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. 6 adalah ductus deferens, yaitu kelanjutan dari epididymis ke kinalis inguinalis. Adapun juga struktur sperma. Sperma diproduksi di testis, organ reproduksi pria. Pria mulai memproduksi sperma saat pubertas, kurang lebih di usia 15 tahun, dan sperma sebagian besar pria mempunyai sperma dewasa sampai usia tua. Sperma diproduksi sebanyak 300 juta per hari dan mampu berjutaan hidup selama 48 jam selama ditetapkan di dalam vagina sang wanita. Rata-rata volume air mani untuk setiap ejakulasi adalah 2,5 sampai 6 ml dan rata-rata jumlah sperma yang diejakulasi adalah 40 sampai 100 juta per mil. Spermatozoa masuk terdiri dari satu kepala caput terdiri dari sel inti tebal yang hanya sedikit sitoplasma, mengandung inti nukleus dengan kromosom dan bagian genetika. Di membran permukaan di ujung kepala sperma terdapat selubung tebal yang disebut okrosom yang berfungsi untuk menembus lapisan pelindung ovum. Yang kedua ada leher korvik menghubungkan kepala dengan badan. Yang ketiga ada badan atau korpus, banyak mengandung mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Yang keempat ada ekor atau cauda, merupakan fungsi mendorong spermatozoid masuk ke dalam vas deferens dan ductus ejaculatorius. Fisiologi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada hormon pada laki-laki, yaitu ada hormon FSH, ada hormon LH, dan testosteron. Efek hormon testosteron pada pria sebelum lahir yaitu memaskulinasi saluran reproduksi dan genitalia eksterna. Yang kedua mendorong penurunan testis ke skrotum.
Efek reproduksi untuk pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi penting dalam spermatogenesis serta pertumbuhan tanda kelamin sekunder. Ada spermatogenesis, yaitu perkembangan sperma menjadi spermatozoa berlangsung selama 64 hari, berkembang menjadi spermatozoid primer, menjadi spermatoid sekunder. Spermatozoid sekunder berkembang menjadi spermatid. Tahap akhirnya spermatogenesis adalah pematangan spermatozoid menjadi spermatozoa. Ukuran spermatozoa adalah 60 mikro. Spermatozoa terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Adapun proses spermatogenesis, yaitu tahapan perbentukan spermatozoa dibagi menjadi 3, yaitu ada spermatozoa genesis, merupakan spermatozoa yang mengalami mitosis yang berkali-kali yang akan menjadi spermatozoid primer. Kedua adalah tahapan meiosis. Primer menjauhi laminalis basalis. Sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1, menghasilkan spermatozoid sekunder dan kromosom. Spermatozoid kromosom kemudian membelah lagi secara meiosis 2 membentuk 4 buah spermatozoid yang haploid juga. Yang ketiga adalah tahap spermakonesis, merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa 4 spermatozoa atau sperma masuk. Ketika spermatid di pertama kali memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Bila spermatogenesis sudah selesai, maka APB testosteron akan menghasilkan hormon inhibin untuk memberikan umpan balik kedua hipofisis agar menghentikan seleksi FSH dan LH. Adapun juga sistem reproduksi pada wanita atau genitalia eksterna vulva yang terdiri dari yang pertama ada tundun atau mons venaris. Bagian yang menonjol meliputi semifisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Area ini mulai ditumbuhi bulu atau pubis hair pada masa pubertas. Bagian dilapisi lemak terletak di atas semifisis pubis. Yang kedua ada labia mayora, merupakan kelanjutan dari mons venaris berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah yang membentuk pinnules. Labia mayora bagian luar tertutup rambut yang meliputi kelanjutan dari rambut pada mons venaris. Labia mayora ini merupakan bagian dalam rambut, merupakan selaput yang menonjol kelenjar atau lemak. Ukuran labia mayora pada wanita dewasa sepanjang 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm. Pada anak-anak, nulpara atau kedua labia mayora sangat berdekatan. Tiga ada labia minora, bibir kecil, merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labia mayora tanpa rambut. Setiap labia minora terdiri dari suatu jaringan tipis yang lembab yang berwarna kemerahan. Bagian atau labia minora akan bersatu membentuk perineum dan filetum klitoris. Sementara bagian di dalam bibir kecil ini mengelilingi orificium vagina bawahnya. Orificium vagina bawahnya akan bersatu membentuk fourchelle. Yang keempat adalah klirotis, merupakan bagian penting alat reproduksi luar bersifat erektil. Kelima ada vestibulum atau serambi, merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil labia minora. Ketujuh ada perineum atau kerampang, terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus levator ani dan musculus scrotus. Alat-alat berfungsi untuk menjaga kerja dan sphincter ani. Kedua adalah genitalia interna, yang dimana terdiri dari vagina, merupakan saluran musculomembraneus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Jaringan muskulusnya merupakan kelanjutan dari musculus sphincter ani, musculus levator ani, karena itu dapat dikendalikan. Vagina terletak antara kandung kemih dan rektum. Fungsi dari vagina tersebut adalah sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uretrus dari darah menstruasi, alat hubungan seks atau coitus, dan jalan lahir pada waktu persalinan. Yang kedua ada uretrus, merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minora di antara kandung kemih dan rektum. Dinding belakang dan depan di bagian atas tertutup perineum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih.
Vascularis uretus berasal dari arteri uterina yang merupakan cabang dari arteri ilicana interna. Ada ovarium, kelenjar yang berbentuk kenari terletak di kiri dan kanan uretrus di bawah tuba uterini dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latium urorus. Ovarium sendiri disebut juga dinding telur, mempunyai 3 fungsi, yaitu memproduksi ovum, memproduksi hormon estrogen, dan memproduksi prostrogen. Masuknya pubertas yaitu sekitar usia 13-16 tahun, dimulai pertumbuhan varicocele primordium ovarium yang mengeluarkan hormon estrogen yang merupakan hormon terpanjang pada wanita. Pengeluaran hormon ini menumbuhkan tanda seks sekunder pada wanita seperti pembesaran payudara, pertumbuhan rambut seks pada pubis, pertumbuhan rambut ketiak, dan akhirnya mengeluarkan darah menstruasi. Pertama yang di fisiologi sistem reproduksi pada wanita, yaitu ada hormon FSH yang berfungsi merangsang pertumbuhan sel-sel folikuler sekitar sel ovum. Yang kedua ada hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH. Ada hormon LH juga yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu terjadinya proses pemantangan sel ovum. Ada hormon estrogen yang berfungsi menghambat sekresi FSH dan LH. Siklus menstruasi pada perempuan terbagi menjadi 4, yaitu wanita yang sehat dan tidak hamil. Setiap bulan akan mengeluarkan darah dan alat kandungannya. Yang pertama ada stadium menstruasi, di mana endometrium terlepas dari rahim dan adanya pendarahan selama 4 hari. Yang kedua adalah stadium prometrium atau regenerasi, di mana terjadinya proses terbentuknya endometrium secara bertahap selama 4 hari. Yang ketiga adalah stadium intermenstruum atau proliferasi, penebalan endometrium dan kelenjar tumbuhnya lebih cepat. Yang keempat adalah stadium premenstruum atau sekresi, pertumbuhan kelenjar dan adanya penimbunan glikogen guna mempersiapkan endometrium. Demikianlah presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.